Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau turun cangkok. Ini turun cangkok varian Heliodor. Nah, ini akarnya sudah banyak banget. Kebetulan saja ini pendek karena atasnya sudah habis saya potong. Ini ada bunganya juga ini. Nah, ini lumayan lah, mudah-mudahan nanti ndak kering bunganya. Tapi ini kalau lihat akarnya sudah sangat bagus, jadi aman lah insya Allah. Ini saya siapkan dulu, yaitu saya berikan vitamin B1 pada media cangkoknya. Kita suntik dulu dengan vitamin B1 supaya nanti saat turun perakarannya juga sudah aktif, kemudian bisa mengurangi stresnya. Usahakan penyuntikan vitamin B1 nya itu merata ya di sekitar akar yang banyak tumbuh, terutama akar serabutnya itu, supaya dia aktif nanti pada saat kita turun cangkok langsung bisa on. Begini nih. Ini yang terakhir ini sudah rata semua. Nah, mudah-mudahan saja nanti aman. Saatnya kita potong cangkok. Karena kemarin sore saat selesai saya suntik dengan vitamin B1, saya masih ada kerepotan lain, jadi saya tinggalkan hari ini, pagi ini. Jadi sudah semalam ya ini disuntik sama vitamin B1. Menginap semalam juga malah bagus, tidak masalah. Nah, setelah kita potong, kita ambil. Kebetulan saya ikat dengan flashband dan tali rafia ini karena posisinya ada di atas dan agak sulit. Oke, sekarang kita turunkan. Aduh. Nah, ini sudah kita lakukan turun cangkok. Kita bawa turun dulu. Ini kita lihat akarnya, mantap akarnya. Akar serabutnya sudah sangat banyak, jadi insya Allah nanti akan aman. Ini bagian pojoknya sudah mulai menghitam, agak rusak ini karena agak telat ini sebetulnya. Ini kita lihat, ini bawa bunga. Kebetulan akhir-akhir ini ada trip ya ini ya, jadi nanti perlu kita spray dengan insektisida, tapi jangan hari ini, besok saja atau beberapa hari setelah masuk ke media, supaya akarnya on dulu. Alhamdulillah, ini hasil turun cangkok hari ini ya. Ini ada 12 batang. Ini yang ada bunganya tadi. Sekarang kita siapkan untuk masuk ke media tanam ya. Tapi sebelum kita siapkan ke media tanam, kita cek lagi. Nah, ini ada tonjolan batang ya. Ini kita harus potong sependek mungkin agar nantinya tidak mudah untuk terjadi pembusukan terlalu banyak ya di bagian bawah, nanti biar tidak mengganggu tanaman itu sendiri. Kemudian kita harus mengecek, ini sebetulnya
dari awal itu sudah saya lakukan pengambilan tunas air ya. Tunas airnya ini biasanya ada di ketiak daun ini, ada tunasnya kecil-kecil itu yang sudah tumbuh. Nah itu minimal 1 minggu sebelumnya kita harus buang. Ini kebetulan ada sisa 1 yang ada tunas airnya, mungkin kelupaan waktu itu. Jadi kita buang 1 biar tidak membebani ya. Yang kedua ya butnya mudah sekali untuk tumbuh. Jadi kita harapkan nanti setiap but yang tumbuh dari semaian hasil cangkok ini nanti akan bawa bunga seperti ini. Ini karena yang saya cangkok adalah batang tersier. Jadi kemungkinan besar untuk tumbuh bunga itu sangat tinggi karena ini jenis heliodor ya, yang sangat genjah. Ini dia sudah saya siapkan ya. Ini kita bisa gunakan vitamin B1 ya, untuk membantu mengatasi stres dan sekaligus mengaktifkan akar. Kemarin sudah disuntik sama vitamin B1. Oh ya, ini ada yang kelupaan, ini belum saya potong tadi. Nah ini kita buang sampai mepet ke media, atau bisa juga menggunakan vitamin B1 pertanian seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan air sebanyak 8 liter ya. Ini kebetulan saya airnya outdoor, dan ini kebetulan saya membuat pupuk Rockset ya. Ini juga mempunyai ini juga mempunyai efek anti stres dan juga nutrisi yang bagus untuk mulai starter sampai booster pembuahan bisa ini. Jadi ini akan saya berikan tapi tidak sesuai dengan porsinya. Ini nanti kalau misalnya dalam keadaan normal ini segini 8 liter ini saya berikan 2 sampai 3 atau mungkin sampai 4 ml, tapi karena ini untuk starter hanya membantu ya sifatnya, jadi saya berikan hanya sedikit saja, kurang lebih 1 ml saja. Nah, udah cukup. Ini kita kembalikan lagi begini. Kemudian saya berikan vitamin B1. Ini kita kira-kira saja ya, kita main perkiraan saja, kurang lebih sekitar 5 ml saja ya, jangan terlalu banyak juga. Ini nanti bisa untuk membantu mengaktifkan akar juga, kita aplikasikan di daun supaya lebih cepat untuk ini hilang stresnya. Ini kita masukkan dulu ke sprayer saya. Ini saya pakai filter tambahan berupa kain karena ini airnya saya menempatkannya di outdoor, jadi kadang ada kotorannya. Nah ini seperti ini, dari debu-debu atau kadang lumut-lumutnya ya. Supaya tidak mengganggu sprayernya, ini saya aduk sudah penuh. Selanjutnya untuk membantu perakaran ini ya, perakarannya ini supaya segera mendapatkan nutrisi, maka kita perlu menyiapkan nutrisi starter. Ini kalau saya cari yang gratis saja. Kalau Anda nanti misalnya tidak berkesempatan memiliki air cucian beras, ini yang saya pergunakan yang gratis, yaitu air cucian beras. Karena hari ini saya turun cangkok cukup banyak ya, jadi kebetulan air cucian berasnya cuman sedikit begini, maka ini akan saya tambahkan dengan air. Sementara vitamin B1 nya kita bagi dua wadah dulu, agar nanti bisa
menampung cukup banyak sehingga bisa mencukupi semua atau 12 dari cangkokan tersebut untuk kebutuhan penyiraman medianya. Ini kita bagi dua, lalu kita tambahkan dengan air. Selanjutnya ini pot yang mau saya pergunakan, ini potnya hanya kecil, tidak apa-apa, ini anggap saja proses karantina dari cangkok ini ya. Dan nanti ke depan bisa kita pindahkan ke media yang lebih besar kalau sudah stabil di media yang baru ini. Ini untuk medianya sudah saya siapkan, ini campurannya sekam mentah dengan kompos daun. Untuk kompos daunnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya, pembuatan kompos daun. Kemudian ini di bagian bawah sengaja saya berikan sekam mentah saja. Ini tujuannya nanti agar bila terjadi terlalu banyak penyiraman, nanti airnya bisa langsung turun ke bawah, jadi aman, tidak terjadi kelembapan yang sangat tinggi di media tanam yang baru ini. Oke, kita lakukan pemindahan ke media pot. Sebelum kita masukkan ke dalam media ini, kita buang dulu posisi daun yang paling bawah ya, yang dekat dengan media ini. Selanjutnya kita buka secara hati-hati medianya. Sekarang kita fokus pada perakaran yang terjadi pembusukan. Ini kita buang. Ini harus kita buang dulu ya. Jangan sampai nanti menginfeksi yang lain. Selanjutnya langsung kita masukkan ke media, ke pot ya. Ini kita berikan dulu medianya sedikit bagian bawah, kemudian kita masukkan media, kita atur supaya nanti berada di posisi tengah ya. Untuk pemberian media ini saya sengaja ya di bagian yang tengah ini, yang posisi media cangkok sebelumnya itu sengaja belum saya tutupi. Ini saya ingin menunjukkan supaya nantinya media cangkoknya ini jangan sampai berada di atas permukaan media yang baru. Jadi ini kurang lebih 2 cm. Ini kita tutup ya. Ini kita tutup agar tidak mudah stres. Nah, ini kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan penyiraman dulu dengan yang sudah kita siapkan tadi. Air cucian beras B1 dan pupuk rokset. Kalau Anda tidak memiliki pupuk rokset ya, Anda boleh menggunakan air cucian beras saja, atau bisa Anda tambahkan dengan pupuk starter ya, pupuk starter seperti
gandasil untuk daun ya, gandasil D atau grumor atau yang lain, yang penting khusus pupuk starter itu Anda boleh pergunakan. Nah, ini kita siram secukupnya saja, terutama yang bagian media cangkok yang kita tanam tadi. Nggak perlu terlalu banyak ya penyiramannya, karena yang dibutuhkan hanya adaptasi dulu. Nanti besok kita lakukan penyiraman lagi selama 3 hari, tapi hanya sedikit saja. Kita pastikan akar pada media cangkok tersebut segera beradaptasi. Nah, ini selanjutnya kita lakukan penyemprotan pada bagian daun dan batang yang sudah kita masukkan ke media ini. Ini kita semprotkan, kena calon bunganya juga boleh. Ini bunganya ini kena juga enggak apa-apa. Yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan pupuk starter hanya sangat sedikit sekali, jangan sesuai dengan aturan pakai ya. Kita usahakan hanya 1/4 dari porsi yang sebenarnya. Kebetulan ada kutunya, ini saya singkirkan dengan semprotan saja, karena belum berani menggunakan insektisida kalau masih baru turun cangkok begini. Nanti kita berlakukan pestisida setelah adaptasi selesai. Mungkin perkiraan saya kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi untuk hama, kalau pas ada ya kita bersihkan secara manual atau kita lakukan penyemprotan dengan air saja supaya menyingkir hamanya. Kalau ada ulatnya ya kita ambil manual, nggak usah pakai obat dulu. Ini kita spray rata ya. Setelah kita lakukan spray rata seperti ini, kita tempatkan di tempat yang teduh ya, jangan di tempat yang terpapar sinar matahari langsung. Kalau pantulan saja nggak apa-apa, yang penting tempatnya sejuk dingin. Kemudian kita bisa membantu mengawalnya, yaitu dengan penyemprotan air. Penyemprotan air pagi sore boleh dilakukan secara terus-menerus, sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak ya. Ini selama kurang lebih 3-7 hari itu kita lakukan pengawalan dengan penyemprotan air saja. Nanti boleh ditambahkan dengan vitamin B1 sedikit, hanya air dan vitamin B1 porsinya kalau bisa vitamin B1 nya hanya 1/5, 1/4 sampai 1/5 porsi biasanya. Alhamdulillah ini sudah 10 hasil cangkok yang masuk ke dalam pot kecil ya. Ini potnya juga sebagian bekas. Ini masih ada 2 yang masih belum ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan nanti sore, bisa besok juga enggak masalah, tapi harus kita kawal, kita semprot daunnya. Ini karena sudah agak siang ya, panas teriknya banget ini, kita lakukan penyemprotan, tapi kali ini penyemprotannya menggunakan air saja. Kan tadi sudah kita berikan vitamin B1 sama Peoceroxet ya. Ini sekarang kita spray dengan air saja. Ini memang untuk daun dari varietas Heliodor ini dari tersier sudah mulai tua ya, ini sudah mulai jelek, batang anggurnya juga sudah mulai coklat, jadi daunnya sudah jelek, tidak apa-apa, kita biarkan saja dulu, nanti sampai tumbuh tunas baru kita buang daunnya. Sementara biar membantu
sistem metabolisme hasil cangkok ini bekerja dulu, baru kita buang nanti daun yang udah tua. Ini kita lakukan penyemprotan semua, nanti sore juga. Untuk khusus untuk hari ini terpaksa harus 3 kali penyemprotan ini. Pagi waktu baru mau masuk media tadi, kemudian yang kedua saat ini, satu lagi nanti sore. Tapi ya nggak apa-apa, cuma 1 kali ini. Besok sudah Pak, hanya pagi dan sore saja. Oke, saya rasa cukup sampai di sini share saya hari ini ya. Jadi tetap harus semangat walaupun ada bunganya begini. Nah, ini ada calon bunganya, insya Allah nanti tetap akan bisa bertahan dan jadi buah. Mudah-mudahan share saya hari ini bisa memberi manfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.